Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma Cummins clustering. Dan nantinya saya akan mempraktekkan algoritma ini dengan menggunakan Excel. Nah, sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu, apa itu clustering? Clustering merupakan tahap pengelompokan data ke sejumlah kelompok atau cluster yang terdapat kesamaan data yang tinggi di dalam satu cluster dan kesamaan data yang rendah di antara cluster lainnya. Salah satu algoritma yang terdapat dalam clustering ialah Cummins. Nah, Cummins adalah metode pengelompokan data menurut kemiripan dengan tingkat pusat cluster. Nah, pusat cluster ini dalam algoritma Cummins dinamakan dengan centroid. Pengelompokan dengan Cummins bertujuan untuk meminimalkan kemiripan karakteristik data pada cluster yang berbeda dan memaksimalkan kemiripan karakteristik data dalam cluster yang sama. Ukuran kemiripan karakteristik yang digunakan ialah distance matrix atau ukuran jarak. Untuk ukuran jarak sendiri, ada banyak. Contohnya itu ada Euclidean distance, Manhattan distance, dan masih banyak yang lainnya. Pada algoritma kali ini, saya akan menggunakan jarak Manhattan. Yang rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu dxi, yk sama dengan penjumlahan berulang dari nilai mutlak xij, yaitu data ki pada variabel kj dikurangi yk, yaitu pusat cluster K. Adapun algoritma Cummins memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan banyak cluster yang akan terbentuk. Misalnya, kita akan membentuk sebanyak 2 cluster, 3 cluster, 4 cluster, atau 5 cluster, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menginisialisasi dengan menetapkan pusat cluster secara random. Nah, apabila kita sudah menetapkan banyak cluster yang 3, maka kita akan memilih 3 cluster atau 3 data yang digunakan sebagai pusat cluster, yaitu centroid tersebut. Yang ketiga yaitu berdasarkan jarak antar objek, setiap data kita akan masukkan ke pusat cluster terdekat. Pada tahap ini, data dibandingkan untuk mengetahui seberapa mirip atau tidak data tersebut dengan menggunakan metode jarak Manhattan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat yaitu cari pusat cluster dengan keanggotaan baru dengan menghitung median objek pada cluster. Nah, karena di sini kita menggunakan metode jarak Manhattan, maka pusat cluster selanjutnya kita pilih menggunakan median. Nah, apabila kita menggunakan Euclidean distance, maka kita menggunakan pusat cluster selanjutnya yaitu dengan menggunakan nilai means. Langkah kelima yaitu menyelesaikan pengelompokan dengan menghitung jarak antara masing-masing objek pusat cluster baru hingga cluster tidak berubah. Langkah keenam, apabila tidak terdapat perubahan pengelompokan, maka tahapan selesai. Nah, apabila terjadi perubahan, maka iterasi terus berlanjut sampai titik mencapai konvergen. Konvergen ini yaitu ketika iterasi sudah mencapai maksimal, dan yang kedua apabila hasil cluster yang dihasilkan pada iterasi terakhir dengan iterasi sebelumnya itu sudah sama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu clustering, apa itu Cummins, di sini saya akan mempraktekkan bagian penerapan algoritma Cummins menggunakan Excel secara manual ya pastinya. Nah, di sini kita ketahui ada data dengan kelas A, B, C, sampai dengan C, dengan kemudian ada variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Nah, yang setelah kita ketahui pada sebelumnya, langkah awal untuk algoritma Cummins ini yang pertama yaitu kita harus menentukan banyak cluster yang akan terbentuk terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membentuk cluster sebanyak 3 buah. Nah, 3 kelas yaitu yang pertama ada kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Nah, langkah kedua yaitu kita harus menentukan centroid atau pusat cluster itu secara random. Nah, di sini saya akan menggunakan pusat cluster yang pertama yaitu ada data pada ke B, kelas B, yaitu S1-nya bernilai 6, S2-nya bernilai 5, dan S3-nya bernilai 4. Kita gunakan cluster yang pertama ini. Nah, untuk cluster yang kedua, saya akan menggunakan data KE.
copy, kita paste. Nah, pada cursor yang ketiga, saya akan menggunakan data yang ke G. Nah, dalam pemecahan cursor ini pastikan data yang dipilih untuk menjadi tiga cursor itu berbeda. Jangan sampai ada yang sama. Nah, lanjut selanjutnya kita hitung. Nah, dalam perhitungan ini kita menggunakan jarak Manhattan ya, yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, kita hitung jarak terdekatnya. Jarak ke C1, kedua, kedua ada jarak ke C2, ada jarak ke C3 sampai 3. Rumusnya yaitu ab- penjumlahan dari nilai mutlak absolutnya ya, dari data dikurangi centroid. Itu absolut data ke satu S1 ini centroidnya yaitu C1 pastinya karena yang kedua ditambahkan dengan absolut lagi data pertama pada variabel kedua centroid kedua tambah absolut data pertama pada variabel ketiga kurangi centroid satu pada variabel ketiga juga. Nah, kita start ke bawah aja biar cepat. Nah, pastinya sama ya untuk data kedua dikurangi dengan centroid satu gitu ya. Dua, data kedua S2 dikurangi centroid. Nah, itu. Nah, di sini terjadi kesalahan. Kita lupa mengunci untuk centroidnya karena centroidnya akan ada pada C1 ya, jarak ke C1, maka kita kunci untuk jarak ini. Itu centroidnya. Tekan F4, kita kasih benar, F4, 4. Terus, nah kita terus ke bawah lagi. Oke, nah, sudah benar ya. Data kedua itu kurangi centroidnya tetap sampai data ke C. Pas C. Kemudian kita cari jarak terdekat dari masing-masing data ke centroidnya. Nah, kita gunakan rumus minimum dari tiga jarak di centroid. Nah, yang ke-9 kita ke bawah. Nah, jadi kita peroleh kasar A. Karena ini nilainya 9 berarti masuk ke kasar ke 1. Ini ke 0 pada kasar ke 1 kan. 1, 9 ke jarak 1 yang paling dekat. 1, ini juga 2. Ini 2. Ini jarak terdekatnya 3 pada centroid 3. 3. Ini juga jarak terdekatnya pada centroid 3. Ini jarak terdekatnya pada centroid 1. 1. Nah, ini hasilnya pada iterasi pertama. Nah, kita lanjut langkah yang ketiga yaitu kita membuat template baru dengan menggunakan median. Nah, untuk mediannya itu kita hitung dari data asli ya. Median berdasarkan ini kan di sini ada data yang pada klasar satunya kita hitung yang pada klasar satu sampai dengan A, B, C, D. Itu mediannya yang muncul mediannya jangan lupa kita kejar. Nah, untuk ini untuk median ke data ke X2. Media data ke X3. Kita cari centroid kedua. Nah, kita juga media dari iterasi sebelumnya yang hasilnya jarak terdekatnya ke centroid 2. Nah, ini ada data ke E dan F. Nah, itu kita kita ke samping untuk memperoleh hasil centroid baru untuk S2 dan S3. Oke, nah, satu lagi C3, centroid ketiga. Ini sama median dari data yang hasilnya 3 yaitu pada data ke bidang
Bentar, kita geser ke samping. Ini terus sebenarnya adalah yang ini. Yang betul. Kemudian kita hitung lagi ke jarak terdekatnya hingga nanti akan diperkasarnya juga sama seperti sebelumnya. Untuk ABS perlu dari pertama ada tulis satu template baru jangan lupa dikunci tambah perlu apa tambah variabel kedua void S2 jangan lupa dikunci terus dikembangkan sebanyak variabel itu misal variabel itu 10 maka absolutnya juga sampai 10 perhitungannya kunci untuk ini salah dan kita enter ada bawah sampai banyak dari 10. Nah, untuk yang ini sama, maka kita bisa copy dari sebelumnya. Oh, kita fokus saja. Nah, kan ini datanya tetap ya, data variabel. Data pertama ada variabel 1 S2 dan S3. Kita ganti ke Android-nya aja. Android-nya berarti dasar ke C2, karena jaraknya yang ke Android 2. Ini, nah, kalau yang jarak ke C3, maka kita ganti Android-nya ke C3. Kita drag ke bawah, kita cari jarak minimum. Nah, kita dapat jaraknya. Jarak misalnya terdapat nilai 12,5 pada jarak kasar ke 1. Kita input saja, ini masuk kasar ke 1, ini 1, 1, ini 2, ini 2, ini dapat 3. Nah, diperoleh hasil kasarnya untuk iterasi kedua yaitu. Nah, kita lihat dengan iterasi sebelumnya hasilnya sama belum. Nah, di sini diperoleh hasilnya itu, oh ternyata sudah sama. Berarti iterasi bisa dihentikan sampai sini.